Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga saja kita semuanya di dalam keadaan yang baik, sehat, dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan lagi adik-adik. Tetapi sebelum kita dengarkan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami seumur hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu ini semua anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau di dalam kehidupan kami. Kami sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka di dalam kitab Nehemia pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Hari ini kita akan dengarkan kisah Nehemia. Siapa Nehemia itu? Mari kita dengarkan ceritanya ya adik-adik. Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Ia akan mencicipi makanan dan minuman raja sebelum disajikan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman untuk melindungi raja bila mana ada yang mau meracuni atau mencelakai raja melalui makanan. Yang artinya Nehemia ini adalah orang kepercayaan raja. Pada suatu hari, Nehemia dikunjungi oleh Hanani saudaranya dan beberapa orang Yahudi lainnya yang tinggal di Yerusalem. Kedatangan mereka disambut baik oleh Nehemia. Kemudian Nehemia bertanya tentang kabar Yerusalem terkini. Dari Hananilah Nehemia mendengar kabar buruk karena Yerusalem yang sekarang dalam masa kesukaran yang besar. Mereka dalam keadaan yang tercela, malu, dan menjadi olok-olok orang karena tembok kota Yerusalem telah dirobohkan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar habis. Yerusalem sekarang benar-benar dalam kesukaran yang besar. Mendengar itu, hati Nehemia sangat sedih. Saking sedihnya, Nehemia tidak bisa berkata-kata. Ia duduk dalam diam dan menangis. Dia meratapi nasib bangsanya. Ia pergi tanpa makan dan minum. Kemudian ia pergi berdoa. Ia memuji Tuhan Allahnya. Ia mengakui dosa-dosanya dan juga dosa-dosa bangsanya. Barulah setelah itu Nehemia meminta pertolongan Tuhan. Nehemia tahu bahwa Tuhanlah yang telah berjanji bahwa jika umatnya kembali kepadanya dan kembali mentaati perintahnya, maka Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Mereka akan dilindungi dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Kemudian Nehemia juga meminta dan memohon kepada Tuhan untuk memberinya kesempatan berbicara dengan raja tentang situasi bangsanya yang sekarang. Nehemia terus berdoa selama 4 bulan. Kemudian di suatu hari dalam bulan itu Nehemia datang melayani raja dan ia merasa sangat sedih. Mukanya sangat muram. Lalu bertanyalah raja, "Mengapa wajahmu begitu muram padahal engkau tidak sakit?" Nehemia ketakutan karena Nehemia selama ini tidak pernah ditegur oleh raja. Namun meski ia ketakutan, Nehemia tetap memberi jawab kepada raja. Alasan mengapa ia begitu muram dan tampak sedih. Nehemia menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih ya raja ketika aku mendengar tanah kelahiranku telah hancur dan gerbang-gerbang kotanya telah terbakar habis." Raja menjawab Nehemia. Ia bertanya apa yang diinginkan oleh Nehemia. Kata Nehemia, "Jika raja berkenan, biarlah raja mengutus aku ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok kota Yerusalem." Kemudian raja bertanya, berapakah waktu yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan pembangunan itu? Kemudian raja memberi izin kepada Nehemia untuk berangkat. Sebelum berangkat, Nehemia meminta surat izin tertulis dari raja untuk membangun kembali tembok Yerusalem dan juga untuk bahan-bahan yang akan Nehemia perlukan untuk pembangunan itu. Raja memberi surat kepada Nehemia untuk memudahkan pekerjaan Nehemia. Surat-surat itu diberikan kepada para gubernur di semua provinsi yang akan dilewati oleh Nehemia dan juga surat perintah untuk membantu Nehemia menyediakan bahan-bahan bangunan
untuk pembangunan itu. Nehemia sangat bersukacita. Tuhan telah menjawab doa-doanya. Tuhan telah bekerja di hati raja sehingga Nehemia bisa berangkat ke kota kelahirannya, yaitu Yerusalem, untuk membangun kembali kota tersebut. Nehemia berangkat dengan penuh sukacita dan semangat dan harapan yang baru untuk membangun tembok kotanya. Halo adik-adik, hari ini kita belajar dari kisah Nehemia. Di bagian pertama ini kita akan belajar tentang kepedulian Nehemia. Nehemia peduli terhadap keadaan orang lain. Ketika orang lain menderita, ia juga merasa menderita. Begitulah Nehemia. Kita tahu bersama Nehemia adalah seorang juru minuman raja. Yang pastinya Nehemia ini menjadi orang kepercayaan dan juga setia. Karena tugasnya adalah menjaga keamanan raja. Jadi selama Nehemia ada di istana bekerja pada raja, bahkan menjadi orang kepercayaan, hidup Nehemia tentunya baik-baik saja, aman dan mapan. Sebenarnya bisa saja Nehemia cuek dan tidak peduli dengan keadaan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Toh di istana Nehemia hidup berkecukupan, bekerja pada raja, bahkan menjadi orang kepercayaan. Tetapi Nehemia tidak seperti itu adik-adik. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Dia peduli akan keadaan bangsanya. Ia tidak mau mereka menderita, tercela dan malu. Karena itu ia bertekad untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali tembok kotanya. Tembok kota yang menjadi lambang kekuatan, keamanan, dan perlindungan, juga kebanggaan. Mari adik-adik, milikilah rasa peduli. Mari mengasihi sesama seperti Nehemia peduli dan mengasihi saudara-saudaranya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hari ini kami belajar dari Nehemia. Nehemia punya rasa peduli. Biarlah kami juga memiliki rasa peduli dan mampu mengasihi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.